Jadi untuk klasifikasi tanah secara Unifin itu hal-hal yang harus kita diketahui, harus kita data yang kita punya itu ini semua nih. Kita tahu kan LL itu batas cair, batas plastisitas, kemudian indeks plastisitas dan lain-lainnya. Nah, oke, sambil jalan. Soalnya kayak gini. Nah, kita masukin yang diketahuinya. LL 40%. Nah, kemudian PL-nya 20%. Nah, untuk PI-nya itu LL dikurangi PL. Ini udah rumus bakunya. 40 dikurangi 20, hasilnya 20%. Nah, kemudian hasil uji saringan kita dapat tabel seperti ini ya. Nah, ini belum bisa kita pakai. Kenapa? Karena ini masih berupa berat butiran tinggal. Sedangkan yang harus dimasukin itu berupa persen lolos. Oke. Nah, maka dari itu kita bikin tabel persen lolos seperti ini. Nah, begini. Nah, kita dapat nih persen lolosnya seperti ini. Nah, apa yang data yang kita perlukan? Nah, yang pertama itu lolos nomor 200. Nah, saringan nomor 200 kita itu nilainya 8,58%. Oke, 8,58%. Nah, untuk lolos nomor 4-nya kita dapat 95,63%. Nah, terus dari tabel ini kita bikin grafiknya. Grafiknya jadilah seperti ini. Nah, dari grafiknya kita dapat data. Kita cari juga data tentang D60. D60 itu apa? Jadi D60 itu pada saat persennya ke 60% itu berapa lubang saringannya. Nah, D60 dapatlah sekitaran 0,7. Ini kira-kira doang kita ya, 0,7. Kemudian untuk D30-nya kita dapat 0,25. Nah, untuk D10-nya kita dapat sekitaran 0,08. Nah, habis itu kita cari CU-nya. CU itu apa? CU itu nilai keseragaman. Dan CC itu kalau nggak salah nilai gradasi ya. Nah, untuk CU itu D60 dibagi D10. Hasilnya itu 8,75. Nah, untuk CC-nya itu D30 kuadrat, ini dikuadratin, terus dibagi hasil perkalian dari ini ke ini. Itu hasilnya 1,16. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke syarat dari Unifin tersebut. Nah, saya sudah agak memodifikasinya sedikit karena ada yang kebalik di SNI-nya. Nah, jadi yang pertama itu yang harus dilakukan apa? Ini. Kita cari lolos butiran nomor 200 dulu. Oke. Lolos ayakan nomor 200. Berapa punya kita? Punya kita itu sebesar segini, oke? Nah, terus syaratnya apa? Syaratnya itu batasnya itu 50%. Ini berarti kurang dari 50%. Nah, kalau kurang dari 50% itu masuknya itu ke tanah yang berbutir kasar. Jadi karena di sini kalau tanah berbutir halus lebih dari 50% lolosnya, sedangkan kita kan 8,58 kan, berarti masuk ke tanah kasar. Tanah berbutir kasar. Nah, lanjut ke nah, udah dapat nih tanah berbutir kasar. Ternyata kita cuma perlu ninjau tabel yang ini aja, dari kiri ke kanan ini. Nah, udah dari sini kita lanjut ke tabel yang keduanya, yang ini. Nah, kita lihat di sini siapa lolos ayakan nomor 4. Nah, lolos ayakan nomor 4 kita itu sebesar 95,63%. Nah, segitu. Nah, batasnya berapa? Batasnya itu 50% juga sama. Nah, ini kan berarti lebih dari 50% kan.
Nah, makanya masuknya karena lebih dari 50%. Nih, lebih dari 50% masuk ke pasir. Oke, jadi ini tanah pasir. Nah, udah dari sini kita lihat ke kotak yang ini. Karena ini cuma keterangan doang ya. Ini keterangan dari keterangan dari ini. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, di sini yang ditinjau siapa? Yang ditinjau juga lolos Ayakan nomor 200. Nah, lolos Ayakan nomor 200 lagi gitu. Nah, punya kita segini. Nah, batasannya apa? Batasannya itu nih, karena kita nilainya 8,58%, maka nilai kita ada di antara 5 sampai 12 kan. 5 sampai 12% berada di antara itu. Maka klasifikasi tanah kita bersifat dua simbol atau simbol ganda. Berarti punya kita bakalan simbolnya ganda. Nah, kalau simbolnya ganda, yang pertama yang perlu ditinjau itu nih, karena simbol ganda dan kita pasir, berarti kita tinjau cuma segini doang. Nih, antara SOE, SP, SM, sama SC. Kenapa? Karena SC itu singkatan dari sand. Bahasa Inggrisnya dari pasir. Oke. Nah, kita lanjut ke syarat yang ini. Nilai CU kita harus lebih dari 6. Nah, kita dapat nilai CU kita itu 8,75. Oke. Nah, dan ini tuh lebih dari 6. Dan CC harus antara 1 dan 3. Nah, nilai CC kita itu 1,16. Nah, nilai 1,16 ini kan ada di antara 1 dan 6. 1 dan 3, maaf. Nah, makanya karena ini memenuhi syarat yang ini memenuhi, kita simbol yang pertama itu pasti SW. Oke. Dapat jawaban pertama. Nah, kemudian untuk simbol yang keduanya itu dari nilai PI-nya ini. Karena ini kan lihat kalau yang ini kenapa tidak dipakai, karena tidak memenuhi kedua kriteria untuk SW. Sedangkan kita kan memenuhi SW-nya kan. Nah, makanya masukin SW. Nah, yang kedua adalah lihat dari PI-nya. Nilai PI kita itu 20%. Nilai PI kita 20%. Nah, batasannya apa? Batasannya kurang dari 4 atau lebih dari 7. Nah, nilai 20% kan lebih dari 7 dong. Nah, lebih dari 7. Nah, makanya karena lebih dari 7, maka kita masuknya SC. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan tanah diklasifikasikan sebagai SW dan SC. Seperti itu.